to anyone put pressure for my boys and to thinking will be easy game against Indonesia. Has violated the statutes of FIFA or AFC otherwise. Keberhasilan Timnas Indonesia yang secara mengejutkan mampu duduk di posisi ketiga klasemen sementara babak kualifikasi Piala Dunia 2026 benar-benar menjadi penutup tahun yang indah buat seluruh pecinta sepak bola tanah air. Ya, kemampuan tim Garuda dalam menghadapi perlawanan tim-tim langganan Piala Dunia di grup C ini membuktikan bagaimana kualitas Indonesia sesungguhnya yang padahal dianggap sebagai tim yang tak diunggulkan atau bahkan disebut sebagai tim pelengkap saja. Jelas apa yang terjadi pada skuad asuhan Sintayong ini sudah menyita perhatian dunia tak terkecuali si rival rese dari tim Teng, yakni Bahrain. Ya, kini faktanya Bahrain benar-benar menjilat ludah sendiri, di mana mereka yang sempat meremehkan timnas Indonesia, kini malah mengakui pasukan Sintayong berkembang cukup pesat dan sulit untuk dipantau. Beberapa waktu lalu jelang laga ketiga kontra Bahrain di Stadion Nasional Rifa pada 10 Oktober, Bahrain mengungkit soal kekalahan timnas Indonesia yang mana mereka pernah mengalahkan tim Garuda 10-0 dalam kualifikasi Piala Dunia 2014 pada 29 Februari 2012 lalu. Nah, menariknya meski penggemar Bahrain mengungkit soal kekalahan telak timnas Indonesia dalam laga itu, namun pada kenyataannya Bahrain malah kesulitan dan nyaris kalah dari timnas Indonesia. Ya, kalau bermain di kandang, mereka harus berjuang hingga detik terakhir untuk membuat skor berakhir imbang 2-2. Apalagi itu pun berbau kontroversi, karena wasit Ahmed Alkaf yang bertindak saat itu tidak mengakhiri pertandingan meski waktu tambahan berjalan 9 menit dari hanya 6 menit yang diberikan. Tapi meski begitu, timnas Indonesia yang sempat menelan 2 kekalahan dan hasil imbang melawan Bahrain pada akhirnya mampu bangkit dan meraih kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Kemenangan itu pula yang mendongkrak posisi Indonesia yang kini berada di peringkat ketiga. Dan karena inilah peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun terbuka lebar. Ditambah pertandingan melawan Bahrain Maret nanti di SUGBK bisa menjadi jalan bagi skuad Garuda untuk memperbesar peluang tersebut. Iya, pada Maret nanti gantian timnas Indonesia yang bakal menjamu Bahrain di Stadion Kebanggaan Tanah Air, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, setelah sebelumnya Indonesia benar-benar dicurangi di kandang Bahrain hingga memusnahkan kemenangan yang sudah ada di depan mata, nanti giliran tim Garuda yang bakal membalas apa yang dilakukan oleh Bahrain dengan cara yang paling cerdas. Ya, itu adalah meraih kemenangan dan menggeser posisi mereka ke dasar klasemen sementara. Nah, tekad kuat dari seluruh elemen timnas jelang bersua Bahrain tentu membuat mereka jadi waspada bukan main. Hal ini bahkan sampai membuat mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam menyebut kalau Bahrain seharusnya memasukkan Indonesia ke dalam daftar tim yang patut diwaspadai karena bisa saja mengejutkan, apalagi menilik tim merah putih yang kini mayoritas diperkuat oleh pemain Eropa. Ya, memang patut diakui performa skuad Garuda saat ini tidak lepas dari program naturalisasi pemain keturunan, di mana bersama PSSI dan Sintayong, puluhan pemain berdarah Indonesia yang ada di Eropa berhasil dipulangkan untuk membela timnas Indonesia. Apalagi mereka ini yang bukan sebatas memiliki darah Indonesia, tapi juga memiliki kemampuan yang mumpuni, membuat mereka menjadi aset besar masa depan sepak bola tanah air. Dan karena inilah keberadaan komposisi skuad timnas Indonesia yang bakal terus berubah karena kehadiran para pemain naturalisasi baru membuat Bahrain ketakutan bukan main. Sebab hal ini membuat anak asuh Sintayong tidak dapat diprediksi bagaimana kekuatannya. Ya, Bahrain, oh Bahrain. Meski mereka ini bisa dikatakan tim elit juga di Asia, tapi kalau kelakuannya aja kayak kemarin. Dijuluki apa ya enaknya? Udah bikin kontroversi pas menjamu Indonesia sama strategi curangnya. Pas udah kelar, masih bikin kontroversi dengan alibi ogah datang ke Indonesia pas laga tandang. Kok lucu? Ya, kegelisahan masih menyelimuti Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah merasakan keganasan netizen Indonesia melalui media sosialnya. Itu semua memang tak lepas dari kontroversi keputusan wasit asal Oman pada matchday keempat Oktober lalu.
Nah, serangan netizen Indonesia yang membuat Federasi Sepak Bola Bahrain tak tenang hingga mengajukan permohonan ke AFC, nyatanya juga bak nggak digubris sama FIFA sebagai pemangku sepak bola tertinggi di dunia. Ya, PSSI mengklaim jika FIFA menetapkan laga Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Gelora Bung Karno, tidak di luar Indonesia. PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi membeberkan bahwa jika FIFA merespon pasti sudah menghubungi PSSI dan menanyakan kesiapan dalam menggelar pertandingan. Nah, menariknya, klaim PSSI itu seperti tidak dipercaya oleh publik Bahrain yang tidak mengakui Gelora Bung Karno sebagai venue pertandingan nanti. Alasannya bahwa FIFA dan AFC belum memberi konfirmasi langsung terkait venue laga Indonesia melawan Bahrain digelar di mana. Hal ini pun jadi kian membuktikan bahwa Bahrain kayaknya emang benar-benar ketakutan buat datang ke Indonesia sebagai lawan tim Garuda. Tentu menilik apa yang terjadi sama Bahrain yang sampai ketakutan itu tadi, respon ini menunjukkan secara tak langsung kalau mereka sejatinya mengakui kekuatan timnas Indonesia. Pelatih Bahrain U23 Samir Chamam bahkan juga mengakui bahwa timnas Indonesia kini sulit untuk diprediksi, mengakui juga bahwa peluang tim Garuda buat lolos ke ajang bergengsi dunia memang kini sangat besar. Ya, Indonesia benar-benar menjadi sorotan di grup C ini yang dinilai mampu memperketat persaingan dan memanaskan laga demi laga yang dijalani kala bersua Garuda. Lalu dengan peluang besar Indonesia buat menyabet tiket di ajang kelas dunia itu, bagaimana skenario kelolosan tim Merah Putih di ajang tersebut? Nah, pada bulan Maret tahun depan timnas Indonesia bakal melawat ke Australia lebih dahulu sebelum menjamu Bahrain. Dan sementara itu di bulan Juninya, Sheikh Izzat dan kawan-kawan akan menjamu Cina sebelum menutup ronde ketiga ini di markas Jepang. Nah, dari 4 laga tersisa ini, setidaknya tim Garuda perlu mengamankan kemenangan saat partai kandang, sementara untuk partai tandang pasukan Sintayong diharapkan bisa menahan imbang tim tuan rumah. Dengan usaha demikian, timnas Indonesia diperkirakan bisa mendampingi Jepang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Terlebih pada agenda 2025, amunisi timnas Indonesia diperkirakan bertambah dengan bergabungnya pemain naturalisasi terbaru yakni Ole Romani. Ya, bagaimanapun nanti hasilnya, entah Indonesia bakal menang pas laga tandang atau menang di semua 4 laga tersisa, amin. Harapannya tahun depan benar-benar menjadi tahun keberuntungan bagi skuad Garuda buat bisa menembus ajang bergengsi dunia yang telah menjadi mimpi seluruh bangsa Indonesia. Pokoknya, semoga seluruh elemen timnas bisa terus bersatu padu buat memperkuat serta memperkokoh komposisi Garuda demi bisa bersaing di level elit yang lebih tinggi lagi. Semangat Garuda!